Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita ingin melanjutkan pelajaran matematika wajib pada pertemuan yang keempat. Masih pada bab yang sama yaitu dimensi 3. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang jarak titik ke garis. Materi ini merupakan materi inti dari dimensi 3. Oleh karena itu silakan diperhatikan dengan baik-baik karena ini adalah pembahasan utama dari bab dimensi 3. Dan tak lupa kami mengingatkan kepada antum sekalian, jangan lupa untuk memberikan komentar yang positif di kolom komentar YouTube. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan soal-soalnya, karena nanti untuk penilaian nilai rapot diantaranya ditentukan dari pengerjaan soal-soal latihan yang antum kerjakan pada setiap pertemuannya. Dan usahakan jangan melewati batas waktu ya. Dan alangkah baiknya antum juga mengingatkan ya teman-teman yang lain yang belum aktif agar diajak aktif mengikuti KBM termasuk KBM matematika dengan rajin, dengan baik ya. Dan kalau ada presensi atau ada absensi tolong diisi ya, jangan lupa ya. Materi ini insya Allah sebenarnya sudah saya coba untuk memperingan, mempermudah ya. Saya tentu ya memperhatikan karena antum ada yang jurusan IPA, ada yang jurusan agama ya. Tentu insya Allah kami mencoba mengakomodir segala kekurangan dan kelebihan antum-antum sekalian ya. Saya mencoba untuk memperingan apa-apa materi-materi yang kami sampaikan. Jadi istilahnya jangan khawatir matematika sulit, matematika susah dan sebagainya. Insya Allah tidak demikian ya, insya Allah sudah kami permudah dari sisi materi, dari sisi soal dan sebagainya. Insya Allah kalau antum rajin mengikuti ya, melihat materinya di YouTube dan juga mengerjakan soal dan sebagainya, insya Allah nilai-nilai itu akan kami mudahkan, akan insya Allah ke depan kalau memang ada berbagai kekurangan dan sebagainya, insya Allah akan kami bantu. Oke, langsung saja untuk pembahasan materinya. Kita mulai insya Allah untuk jarak titik ke garis. Ya, selanjutnya silakan dilihat sebagai pendahuluan. Ini merupakan dasar ya. Jadi kalau ada ruas garis panjangnya A, ruas garis panjangnya A, dan ini siku-siku sininya. Nah, bagian itu siku-siku, maka panjang yang garis miring ini A akar 2. Saya kira dihafal aja ya, nggak usah dihitung pakai Pitagoras. Sambil contoh, misal kalau ya kayak gini ya, misal ini 3 cm, ini 3 cm. Maka dengan mudah kita bisa menentukan yang ini, panjangnya berapa? 3 akar 2. Sama juga dengan kayak gini ya, misal ini 4 cm, ini 4 cm, maka ini 4 akar 2 cm. Kemudian yang lain ya, misal berapa ya? Nah, kalau di sini misal di sini 6, ini 6, ini 6 akar 2. Kemudian kayaknya kemarin juga udah pernah dibahas, cuma mungkin saya ulangi lagi. Kalau ada ini
akar 2, maka yang sini berarti tinggal nulis akar 2 tambahi, sama seperti yang rumus ini ya, tambahi akar 2. Berarti akar 2, akar 2. Artinya akar 2 kali akar 2, hasilnya 2 gitu ya. Akar kali akar netral. Mungkin masih ingat, akar A kali akar A, hasilnya A. Akar 2 kali akar 2, 2 gitu ya, gampang ya. Nah, sama misal akar 5 kali akar 5, ya sama, hasilnya 5 gitu ya. Maka untuk yang ini semodel dengan yang ini. Demikian, kalau mau di screenshot dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa melanjutkan ke contoh soalnya. Memang di sini mungkin kita lebih diskusi, mempelajari, membahas masalah soal-soal ya, karena agar nanti antum terbiasa ketika menghadapi soal-soal ulangan. Oke, kita lanjutkan. Silakan dilihat, ini ada gambar kubus. Saya mungkin sedikit mengulang, mungkin antum juga pernah dapat. Jadi ketika gambar kubus, itu perlu diperhatikan posisi-posisi hurufnya ya. Maksud saya kalau misal ini melingkar A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi melingkar ya. Ke sana, ke sana. A, B, C, D, E, F, G, H. Jangan sampai A, B, C, D. Kebalik ya. Namanya enggak melingkar. Ini salah. Yang benar A, B, C, D. Kemudian kalau sini A, maka dekatnya si A itu adalah si E. Maka E, F, G, H. Ini melingkar kayak gini, ini juga melingkar kayak gini. Gitu ya. Sederhana. Maka nanti kalau ada soal, diketahui, misal diketahui kubus A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, H. Maka antum kok ternyata di soal nggak ada gambarnya misal. Maka antum harusnya bisa gambar sendiri. Yang gambar kurang lebih seperti ini. Dan karena ini ngerjain soal, ya gambarnya nggak usah kelamaan. Pakai tangan aja mungkin ya. Mungkin nggak harus pakai penggaris. Kalau misal itu di soal ujian. Jadi langsung aja kayak gini gitu ya. Dek, 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 dek. Nah kayak gini. Antum kasih huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. Nah, biar nanti kalau ada soal kok cuma gini doang, nggak ada gambarnya, antum ya bisa untuk gambar sendiri, gitu ya. Nah, setelah ini paham, baru kita langsung ke soalnya. Oh ya, sedikit mengulang. Sama dengan model yang tadi, berarti kalau saya tanya berapakah AC, kalau sini berapa ya, 10 cm, maka dengan mudah AC berapa? Ini kan juga 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Berarti AC 10 akar 2. Kemudian berapa AG? Sudah pernah saya ajarkan ya. Jadi untuk AG itu diagonal ruang AG. Diagonal ruang sama juga HB, sama juga EC, sama juga DF. Itu sama ya. Itu AB, EC, HB, DF, sama ya. Rumusnya apa? Wih, kelihatan nggak? Rumusnya A akar 3. Berarti ini kan 10 cm. Maka itu 10 akar 3. Mungkin ada di antara antum yang bingung, apa sih maksudnya akar 2, akar 3? Ya kalau akar yang mudah ya akar 4 kan 2.
Akar 16, 4. Akar 25, 5 gitu ya. Kalau ini 10 akar 2 berarti 10 kali akar 2. Akar 2 itu berapa? 1, berarti 10 1,412 berapa gitu ya. Pakai kalkulator kan. Nah, gambarnya kurang jelas. Oke, sorry. 10 akar 2 itu 10 kali akar 2. 10 kali 1, akar 2 kan ini 1,410 berapa gitu. Berarti ini berapa ini? 14, nah sekian. Berarti ini AC ini panjangnya kurang lebih 14 cm, berapa gitu ya. 14,12 berapa gitu ya, sentimeter. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah baru kita ke soalnya. Ya, silakan dilihat soal nomor 1. Carilah jarak dari titik H ke AC. Dari titik H ke AC. Ini H ya. Ke AC. Titik H-nya ini, AC-nya ini. Nah, untuk garis AC kita buat. Jadi memang garis AC nggak nampak. Ya, kita tampakkan aja. Nah, silakan dilihat. Ini ada segitiga. Segitiga ini kita butuhkan untuk alat bantu cari jarak dari H ke sini. Tekniknya kita bisa buat garis itu ya. Ini kita hubungkan aja dari titik B ke titik D dengan ruas garis. Nah, kita lihat di sini ada pertemuan itu ya. Pertemuan dari AC dengan BD. Karena dia kan berpotongan di tengah-tengah. Maka nanti jaraknya ini terbagi 2 ya. AC akan terbagi 2. Ini separuh, separuh. Ini dengan ini jaraknya sama. Nah, nanti terus baru kita pertanyaannya akan ketahuan. Sebenarnya mana sih ruas garis yang kita mau cari? Nah, ruas garis yang sebenarnya lagi kita cari tahu panjangnya itu yang ini. Nah, ini dia. Inilah ruas garisnya. Pertanyaannya gimana caranya mencari panjangnya ini? Maka kita pindahkan dulu gambar segitiganya ini. Ya ke sinilah. Saya hapus dulu biar tempatnya lebih luas ya. Nah, terus kita buat segitiganya. Ya oke, silakan dilihat. Ini segitiga, kurang lebih gambarannya ini ya. Mungkin ini lebih kecil ya, sorry ini karena keterbatasan papan tulis saya agak perkecil. Nah, jadi kalau kita lihat ini ACH. Ini kita buat ya ini A gitu ya. Ini C, ini H. Ini kita lihat garis merahnya, ini juga garis merahnya. Dan ini punya sifat. Sifatnya ini siku-siku. Nah, siku-siku. Dan kalau kita perhatikan, ini kan berpotongan di tengah ya. Ini sama ini berpotongan di tengah. AC dengan BD berpotongan di tengah berarti nanti AC ini sama panjang. Ini kasih apa ya? Apa huruf O gitu ya. Ini ada huruf O. Kita kasih aja nama huruf O. Terus, nah berarti ini sama panjang. Nah, ini lambang kalau sama panjang.
Jadi dalam matematika kalau ingin ngasih tahu ini sama panjang, misal AOC, ini sama panjang, maka kayak gini boleh, gitu ya. Atau misal kayak nah, misal kayak gini. Ini A CB. Nah, ini coret 2, ini maknanya sama panjang. Ya, sama juga kalau coret 3 sama panjang. Tapi kalau ini 2, maka ini sama panjang dengan ini, tapi ini dengan ini beda. Ini dengan ini beda. Ini coret 1, ini coret 3, ini coret 2, beda. Tapi 1 dengan 1 sama. Yang panjang ini dengan panjang ini sama. Yang ini dengan ini sama ya. Ini sama-sama 3, ini sama-sama 2, ini sama-sama 1 ya. Ya itu ya, ini cuma sekedar bahasa simbol aja. Kita lanjut ke yang ini. Ini saya hapus aja ya. Nah, kita lihat ini AO dengan OC itu sama panjang. Kemudian H ke O ini yang kita cari. Jadi tujuan kita mencari jarak dari titik H ke AC. Nyari siapa sih? Nyari panjang HO. Nah, itulah yang lagi kita cari. Nah, oke, langsung aja untuk mencarinya. Silakan diperhatikan. Kelihatan nggak? Ini saya atur kameranya. Nah, silakan dilihat. Kalau ini 6 cm, panjang AC berapa? Kayak tadi ya, panjang AC berarti 6 akar 2. Berarti dari sini ke sini 6 akar 2 cm. Panjang AH berapa? Kalau AH kan diagonal sisi, AC juga diagonal sisi, CH juga diagonal sisi. Semuanya diagonal sisi, oh berarti semuanya sama panjang. Kalau AC 6 akar 2, ini juga 6 akar 2, ini 6 akar 2. Gitu ya. Jadi sama panjang. Kenapa? Karena sama-sama diagonal sisi. Nah, kalau sudah, ini kan sama panjang. Ini 6 akar 2, berarti ini berapa? Tadi tinggal dibagi 2, gitu ya. 6 akar 2 bagi 2 berapa coba? Berarti 3 akar 2. Mungkin antum bingung, apa sih maksudnya? Apa 6 akar 2 bagi 2 maksudnya gimana? Misal gini, ada 5 apel. Oh, 5 apel sih? 6 aja sekalian. Nah, 6 apel. 6 apel bagi 2 berapa? 3 apel. Udah paham? 6 apel bagi 2, 3 apel. Nah, apelnya saya ganti akar 2. Nah, akar 2 bagi 2, 3 akar 2. Nah, gitu ya. Oke, paham, paham, paham. Nah, berarti ini 3 akar 2, ini juga 3 akar 2. Nah, kalau sudah, baru, fokus kamera, sorry. Nah, oke. Kalau sudah, baru kita mencari panjang HO. Pakai apa? Pakai Pitagoras. Makanya pada pertemuan yang telah lalu kami ngajarin Pitagoras biar antum bisa pakai pada pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan yang kali ini. Nah, yaudah oke kita cari. Ini saya hapus dulu ya. Atau antum mau screenshot dulu juga boleh, silakan. Di pause, di screenshot. Jadi intinya kita itu mencari HO. Berarti kan segitiganya kayak gini ya. Pakai yang mana ya?
pakai itu aja deh. Saya mau pakai penggaris kelamaan, langsung aja kayak gini ya. Nah, ini 6 akar 2, ini 3 akar 2. Lah ini berapa gitu. Nah, gitu ya. Sederhana. Cari panjang HO. Ini misal saya copy gitu ya, separuhnya. Saya tulis kayak gini. Ini ya beda gedenya ya, agak kekecilan. Tidak apa-apa. Oke, intinya kita mencari ini. Pakai Pitagoras. Nah, oke, gitu aja. Oke, kita kerjain aja. Jadi HO. Berarti ini ya. Miring, sisi miring kuadrat kurangi sisi tegak kuadrat. Jadi kalau misal Pitagoras itu kan kalau ini A, B, C, kita nyari A. Nyari A caranya gimana? Kelihatan nggak? Nah, berarti A itu kan sama aja akar dari panjang sisi miring kuadrat kurangi yang sisi tegak kuadrat. Gampangnya gini mas, ini kan A yang dicari bukan sisi miring, maka caranya sisi miring kuadrat dikurangi sisi satunya kuadrat, gitu aja. Nah oke. Nah langsung kita kerjain, fokus kamera. Nah, berarti 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Caranya gimana? 6 kuadrat berapa? 36. Akar 2 kuadrat punya akar kuadratin netral. 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat punya akar kuadratin netral. Nah, ini dikali ya. Ini titik artinya dikali. Udah oke. Kita lanjut. 36 kali 2, 72 ya. 9 kali 2, 18-nya, 8-nya jelek. Nah, tulisan saya jadi jelek ya. Ini karena di bawah ini. Ya, kita lanjut. Silakan dilihat. 72 kurangi 18 hasilnya 54. Nah, akar 54 berapa? Akar 54. Ini sorry saya hapus ya, karena keterbatasan papan tulis. Maka dari itu akar 54. 54 bagi 2. Berapa? 27 ya? Bagi 3. Berapa? 9. 3. 3. Nah, ini bisa kayak gini ya daripada kelamaan. Nah, berarti kan 2, 3. Ini kan bisa kita kelompokkan karena ini ada 2. Jadi 3 kuadrat. Nah, ini 3-nya sendirian. Kelihatan nggak? Sorry. Kamera saya putar dulu. Nah, ini punya kuadrat di akar, berarti netral. 3 kuadrat di akar, berarti 3-nya keluar. Terus, ini 2-nya nggak punya kuadrat, 3-nya nggak punya kuadrat, berarti tetap di dalam, berarti 3 akar 6. Begitu ya hasilnya. 3 akar 6 bisa. Nah, kembali ke yang ini. Ketemunya 3 akar 6. Nah, inilah, oh ya, sentimeter ya. Inilah jarak yang kita cari, jarak dari, fokus kamera. Nah,
Jarak dari titik H ke garis AC atau jarak HO. Berapa tadi? 3 akar 6. Ting. Demikian. Mungkin antum berpikir, waduh, ini ngerjain satu soal aja lama banget ya. Ini gimana ini? Terus besok mau gimana? Ya, don't worry, jangan khawatir. Ini memang soalnya standar ujian nasional. Atau kalau buat besok antum ya mungkin soal ujian semester lah atau apa gitu ya. Ternyata ngerjain satu soal sepanjang ini. Tapi jangan khawatir ya, tentu enggak semua soal sekejam ini ya. Namanya apa? Harap bersabar, ini ujian. Nah, tapi jangan khawatir, insya Allah kalau ya sedikit demi sedikit bisa dipahami ya. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan. Antum juga bisa belajar bersama teman-teman antum, gitu ya. Silakan kalau mau di screenshot. Lepas. Fokus. Nah, inilah pembahasan pada pertemuan kita pada kali ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Insyaallah. Aduh, sebentar. Tak pause dulu ya. Oke, soal selanjutnya silakan dilihat. Kita masih pakai gambar yang sama aja, supaya antum terbiasa. Kalau soal tipe kayak gitu, ngerjainnya kayak gitu. Nah, cari jarak H ke AC. Sama ya. Cuma saya ganti, jika AB-nya 30 cm, berapa jaraknya H ke AC. Nah, caranya semodel dengan yang tadi, langsung aja kita kerjain. Berarti ini 30 ya, 30 cm. Kalau ini 30 cm, udah tahu ya, AC-nya berapa? 30 akar 2. Berarti AC 30 akar 2, ini ya sama. AH 30 akar 2, HC juga 30 akar 2. Dihafalin aja ya. Jadi kalau misal ini saya ganti 10, berarti AC-nya AC 10 akar 2, AH 10 akar 2, HC 10 akar 2, gitu ya. Jadi dihafalin aja. Nah, kalau sudah berapa AO? AO berarti setengahnya ini AC, gitu ya. Jadi saya gambarnya cepetan aja. Nah, kayak gini. Di segini kan 30 akar 2 ya, itu AC. AC ini 30 akar 2. Berarti yang ini kan separuh. Separuhnya 30, 15. Separuhnya 30, 15. Tulisi akar 2. Berarti ini 15 akar 2, 15 akar 2. Kalau sudah, tadi ini berapa? Kan tadi ini 30 akar 2, berarti ini juga sama ya, 30 akar 2. 30 akar 2. A-nya sini ya. Nah, ini C-nya sini. H-nya sini. Ini. Nah, udah. Kalau sudah, tugas kita mencari apa? Mencari HO. O-nya sini. Berapa jarak HO? Nah, kita mencari HO. HO berarti sisi miring kuadratin dikurangi sisi yang ini kuadratin. Ini namanya sisi tegak ya. Ini sisi tegak. Mencari sisi tegak yang ini berarti sisi miring kuadratin, sisi yang tegak ini kuadratin ya, dikurangi. Berarti 30 akar 2 kuadrat dikurangi 15 akar 2 kuadrat. Nah, berapakah hasilnya? 30 kuadrat berapa? 900. Akar 2 kuadrat, akar dikuadratin, netral. 15 kuadrat
22 akar 2 kuadrat, akar dikuadratin, netral. Nah, berapakah ini? Banyak yang angkanya gede. Ya, ini iseng. Iseng nggak iseng. Berapa ini? Aduh. Nah, ini berapa? 1350 ya. Sorry, tulisannya jelek. Nah, 1350 akar dari 1350. Wah, ini kayaknya kerja keras. Oke, fokus kamera. Nah, kita sini aja ya. Kelihatan nggak? Nah, 1350 bagi 2 berapa hasilnya? 675 ya. Bagi berapa ini? Bagi 2 jelek, angka jelek. Bagi 3. Nah, bagi 3 225. Bagi berapa lagi? Bagi 3 berapa? 75. Bagi 3 berapa? 5. 5. Bagi 3 25. Terus bagi berapa? Ya jelas, 5 sama 5. Nah, seperti biasa, karena ini akar 2. Nggak kelihatan. Sorry bro. Nah, fokus. Kirain kelihatan. Nah, 1350 di akar. Bagi 2, ini. Bagi 3, ini. Bagi 3, ini. Gitu ya. Nah, dibagi angka-angka prima. 2, 3, 5 itu kan bilangan prima gitu ya. Bagi bilangan prima. Kalau jangan lupa cari akar ya. Akar 2 berarti kita kelompokkan 2, 2. 5 ada temannya, ada 3 ada temannya, ada. Ini enggak punya teman ya. Sudah. Berarti hasilnya tintanya habis yang biru lagi. Berarti hasilnya siapa saja ya? Ini 2 nggak punya teman ya. 2, 3. Ini kan 2, berarti 3 kuadrat. Ini kan 2, berarti 5 kuadrat. Nah, baru hasilnya. Nah, sorry. Kamera fokus. Nah, ini 3 kuadrat, 5 kuadrat. Punya kuadrat boleh keluar, punya kuadrat boleh keluar. 2 kali 3. Kok sama dengan 2 kali 3, 6 ya. Nah, berarti hasilnya berapa? 3 kali 5, akar 6. Kejauhan ini ya. Sini. Nah, 15 akar 6. Demikian hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mau di screenshot dulu mungkin. Nah, silakan kalau mau di screenshot dulu biar semuanya kelihatan. Miring nggak? Nah, demikian atas perhatiannya. Terima kasih ya. Jangan lupa soalnya dikerjakan. Jangan lupa rajin-rajin belajar. Dan kalau antum masih bingung bisa diulangi lagi video ini. Dan kalau antum bingung dengan materi yang lalu bisa ditonton lagi di YouTube itu ya. Ada beberapa video di channel kami Zudan Rohman, itu bisa ditonton semua ya, diulangi lagi. Sekian, terima kasih, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.